Yang juga menjadi sorotan adalah agenda Presiden Jokowi di pekan depan. Nah, setelah Presiden melantik Panglima TNI, sejumlah pengamat memperkirakan Jokowi akan melakukan perombakan kabinet. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes mengatakan, 2 tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Maju akan jadi momen bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kepada menterinya. Pergantian Panglima juga akan jadi momentum perombakan kabinet. Presiden Jokowi menurut Arya akan mengakomodir PAN yang baru bergabung dalam koalisi kabinet. Selain itu, Jokowi juga kemungkinan akan menempatkan Marsikal Hadi Cahyanto yang tak lagi menjabat Panglima dalam kabinetnya. Saya menduga akan ada kemungkinan reshuffle dalam beberapa waktu ke depan karena terjadi beberapa kondisi. Pertama, saat ini sudah masuk tahun kedua periode jabatan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan menurut saya sudah waktu yang tepat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja dan performa para menteri. Yang kedua, masuknya PAN sebagai anggota koalisi baru, dan tentu Presiden sudah mempertimbangkan akan memberikan jabatan posisi menteri bagi Partai Amanat Nasional. Dan yang ketiga, Presiden sudah mengusulkan nama Jenderal Andika sebagai pengganti Panglima, sebagai Panglima yang baru. Tentu saya juga menduga Presiden akan memberikan Seiring rencana pelantikan Panglima TNI pekan depan muncul kabar perombakan kabinet seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kabar ini dipicu sejak Agustus lalu sesaat setelah Partai Amanat Nasional bergabung dalam deretan partai koalisi. Selama saya bertugas di istana juga banyak sekali kabar yang muncul PAN ini akan masuk sejak Agustus lalu. Dan Jokowi selama memimpin Kabinet Indonesia Maju Saudara setidaknya telah melakukan 2 kali perombakan kabinet. Yang pertama pada Desember 2020 setelah ada 2 orang menteri, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, mantan menteri waktu itu, dan juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat kasus korupsi, serta ada 4 pos menteri lain. Ada Menteri Kesehatan yang diganti, juga pos Kementerian Agama, Menteri Agamanya diganti, lalu Menteri Perdagangan, dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, pada 28 April 2021, Jokowi kembali merombak kabinet, meski skalanya ini tidak sebesar yang terjadi pada Desember 2020. Dan isu reshuffle kabinet kembali berembus setelah Partai Amanat Nasional resmi merapat sebagai partai pendukung pemerintah dan bertemu Presiden akhir Agustus lalu. Ini sempat tertutup kabarnya karena upaya Presiden menekan kasus COVID, lalu pekan ini Presiden juga akan melantik Panglima baru. Nah, pertanyaannya apakah momen ini akan jadi momen Presiden melakukan perombakan kabinet? Selain masuknya PAN, sejumlah spekulasi juga menyoroti posisi Marsikal Hadi Cahyanto, Panglima TNI yang tidak lagi menduduki pos sebagai Panglima dalam waktu dekat. Kerjanya ini dinilai berpengaruh dalam membantu Presiden menangani COVID yang juga dinilai cukup untuk memberi dampak. Nah, Presiden Jokowi dan Marsikal Hadi Cahyanto juga memiliki kedekatan sejak lama, bahkan sejak Marsikal Hadi menjabat sebagai sekretaris militer waktu itu. Dan kalau kita lihat di luar kabinet ada posisi pimpinan kelembagaan yang akan kosong, saudara. Pertama, yakni posisi Gubernur Lemhanas yang akan ditinggalkan oleh Agus Wijoyo yang segera menjadi Duta Besar RI untuk Filipina. Kita lihat posisi kosong lainnya yang akan segera terjadi, yakni Kepala BNPB saat ini diisi Letjen Ganip Warsito, akan memasuki masa pensiun pada 23 November mendatang, dan Presiden tentu harus mulai mencari pengganti Letjen Ganip pada pekan ini. Nah, posisi Kepala BNPB sebelum Letjen Ganip diisi oleh Jenderal Bintang 3 TNI Angkatan Darat. Jadi siapakah Jenderal Bintang 3 yang akan mengisi posisi ini? Kalau kata Mensesnek Pratikno, sebenarnya terakhir belum ada rencana untuk perombakan kabinet, dan biasanya kalau reshuffle ini terjadi sekitar 1 sampai 2 hari sebelumnya baru bisa dipastikan. Kita akan nantikan.